Kelvin Hendra. Bab tahun 1271 sampai tahun 1280. Setelah pengenalan singkat, pegawai memberitahu kedua orang itu untuk naik ke atas panggung. Mereka berdua naik ke atas panggung dari dua arah. Kelvin dan peluru sama-sama naik ke atas. Mereka berdua hanya berdiam diri sambil berhadap-hadapan, tanpa mengucapkan kata-kata kasar. Tidak lama kemudian, suara lonceng terdengar di telinga Kelvin. Duel telah resmi dimulai. Para penonton tidak terlalu tertarik dengan pertandingan ini. Kebanyakan orang menganggap bahwa duel ini adalah penindasan. Kultivator di tingkat roh melawan kultivator di fase pencerahan. Di atas panggung, Anwar sedang berbaring di sana, sambil mengorek-ngorek hidungnya dan berkata dengan tidak puas, tidak menarik. Siapa yang akan duel selanjutnya? Kultivator itu di fase pencerahan itu akan habis. Tunggu sebentar. Saat mengatakan ini, Anwar tiba-tiba duduk tegak. Orang-orang di sekitarnya juga merasa terkejut melihat Anwar yang tiba-tiba duduk, hingga mereka bergegas menghindar ke sisi samping. Bagaimanapun, walau Anwar adalah salah satu dari tiga sosok di tingkat Ning dan kota Tirana, tapi dia juga terkenal dengan julukannya sebagai Dewa Wabah. Di kota ini, banyak kultivator yang mengenalnya, hingga mereka tidak berani mendekatinya. Anwar tidak terlalu memperdulikan orang-orang di sekitarnya. Dia menatap Kelvin di kejauhan, sambil menyipitkan matanya dan berkata, bocah sialan ini, kenapa dia datang ke Pulau Serigala? Ya, dia mengenali Kelvin. Kelvin adalah orang yang membawa nasib buruk di pundaknya. Sebagai orang yang ahli dalam ilmu karma, dia bisa melihat nasib buruk yang menimpa Kelvin hanya dalam sekilas pandang. Dia juga sangat mengenal topeng Silver Fox yang dikenakan oleh Kelvin. Jadi, sejak pandangan pertama, dia sudah mengenalnya. Brengsek, umpat Anwar. Bisa-bisanya bocah ini menjadi semakin kuat. Dia benar-benar seperti bencana yang sedang berjalan. Kemanapun dia pergi, maka seseorang pasti akan mati. Pada titik ini, Pulau Serigala mungkin akan kacau lagi. Seandainya dulu aku pergi ke barat bersama Permadi. Sambil berkata, dia menggaruk-garuk kepalanya, lalu menatap peluru di depan Kelvin dengan tatapan iba. Peluru berdiri di sana. Ketika lonceng berbunyi, dia mengubah posisi tangannya dan tiba-tiba sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Pedang panjang ini dapat dianggap sebagai senjata yang sangat kuat, walau hanya merupakan senjata spiritual tingkat rendah. Biasanya, para kultivator di tingkat roh tidak akan punya senjata spiritual. Pada saat ini, Kelvin baru-baru memahami bahwa sebagian besar kultivator di dunia ini ternyata memang sangat miskin. Peluru menuding Kelvin dengan satu jari dan berkata, aku akan membunuhmu. Dengan satu gerakan. Selama percakapan, tiba-tiba dia menghentakkan kakinya dengan keras. Kelvin merasa sedikit tergugah dalam hatinya. Arena duel ini, pada dasarnya, terbuat dari pasir dan tanah. Duel di antara para kultivator itu dapat menyebabkan kerusakan pada arena duel, itulah sebabnya arena duel dibangun dengan pasir dan tanah. Setelah menghentakkan kakinya, Kelvin menemukan bahwa kerikil dan tanah di bawah kaki peluru, seolah mulai mengalir pada saat itu. Pada saat ini, peluru bergerak cepat ke arah Kelvin. Pedang panjang di tangannya sudah berubah warna menjadi warna kuning tanah. Benih roh dengan atribut tanah. Kelvin merasa sedikit tergugah di hatinya. Pada saat ini, peluru sudah mendekati wajahnya. Kelvin menemukan bahwa aliran pasir dan kerikil di bawah kakinya, mulai terangkat naik dan mengepungnya. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan bahwa di tangan kanan Kelvin telah muncul sebuah pil berwarna kuning pucat. Pada saat ini, Kelvin seolah berhasil dikunci oleh lawannya dan sedang berdiri kebingungan. Selesai. Di belakang panggung, sambil mengamati situasi di arena duel, Flynn berbicara dengan nada datar, padahal dia sudah berada di tingkat 9, tapi dia sama sekali tidak mampu menahan kekuatan benih roh. Benih roh itu langsung membuatnya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba dia mengerutkan alisnya dan berkata, ada apa dengan peluru? Di tengah badai pasir yang memenuhi langit, peluru sedang melompat tinggi sambil menyabatkan pedangnya ke arah Kelvin. Anak muda, matilah. Dia belum sempat menyelesaikan ucapannya, di tengah badai pasir kuning itu, sebuah pil berwarna kuning tiba-tiba masuk ke dalam tenggorokannya. Tidak ada seorang pun yang menyadari hal tersebut. Peluru merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa bahwa tenggorokannya seperti baru saja ditembak dengan keras. Hal itu membuatnya terjatuh dari udara. Apa yang kau masukkan dalam mulutku? Teriak peluru. Obat pencahar berkualitas tinggal. Kelvin tersenyum tipis dan berkata, pil untuk membersihkan ususmu. Ini adalah jenis pil pencahar, yang bisa dianggap sebagai obat tradisional tingkat 1, sekaligus juga bisa dianggap sebagai salah satu jenis racun. Setelah ditumbuk menjadi bubuk, hanya mencium aromanya saja, itu sudah bisa membuat seseorang diare sampai dehidrasi. Tentu saja, ketika seseorang di tingkat roh menelan pil ini, reaksinya akan berbeda. Kau, teriak peluru. Kenapa kau melakukannya? Setelah itu, dia merasakan bahwa perutnya seperti dikocok-kocok dan ada sesuatu yang hendak menyembur keluar dari pantatnya. Sekarang ini, kau hanya punya dua pilihan. Menyerah atau bertarung melawanku sambil menahan diare. Kelvin tersenyum dan berkata, ingat, dalam duel ini. Tidak ada aturan siapapun bisa mati di sini. Banyak orang mendengar percakapan mereka. Bocah ini. Kenapa dia?
Di belakang panggung, seseorang yang berhasil melaju ke babak kedua berkata sambil mengerutkan keningnya. Demi memenangkan pertandingan, dia bahkan menggunakan pil tingkat 1. Walau harga pil pencahar ini tidak terlalu mahal, tapi dia menang. Bagaimanapun, dia harus menghadapi peluru yang sudah berada di tingkat roh. Jika dia menghadapinya secara brutal, bukankah dia akan mati? Ujar orang itu dengan nada tidak percaya. Mungkin. Dia merasa sanggup mengalahkan Flynn. Kata Frank sambil tersenyum lebar. Flynn mengejek dingin. Di arena, peluru semakin kesulitan untuk bertahan dari tekanan di perutnya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk meredamnya, tapi rasa-rasanya, sesuatu ingin meledak dari pantatnya. Sial. Setelah beberapa saat, peluru mengumpat keras. Nak, tunggu saja balasanku. Sambil bicara, dia mulai berlari menjauh dan menutupi pantatnya. Ketika dia hampir turun dari panggung, pantatnya tiba-tiba menyeburkan cairan berwarna kuning pucat. Bahkan cairan itu menyemprot sejauh 2 meter. Melihat adegan ini, suasana di tribun penonton berubah menjadi hening. Sementara wasit yang bertugas dalam duel mengerutkan keningnya. Uhuk. Kelvin terbatuk kering 2 kali. Kemudian, wasit itu menatap Kelvin dengan ekspresi rumit, sebelum akhirnya berteriak keras, dalam duel kali ini, Silver Fox menang. Arena duel memiliki beberapa ruangan VIP. Tentu saja, tiket VIP ini relatif lebih mahal. Saat ini, di dalam salah satu ruangan VIP, seorang pria parubaya dan seorang pria berambut putih sedang duduk di sana. Pria parubaya tersenyum dan berkata, ternyata dia bisa menang dengan cara seperti ini. Anak baru ini, cukup menarik. Tetua bijak, menurutmu? Setelah berkata sampai di sini, dia menoleh pada pria tua berambut putih di kejauhan dan bertanya, apa yang kau pikirkan? Orang tua itu mengerutkan keningnya dan berkata, kode nama bocah ini adalah Silver Fox. Sepertinya begitu. Pria parubaya tertawa dan berkata, ada apa? Di Dark Web, aku pernah melihat bocah nakal yang selalu berdebat denganku. Namanya adalah Silver Fox. Kata pria tua itu. Sial, setelah duel ini selesai, suruh bocah itu untuk datang menemuiku. Situasi di arena pertandingan sangat tenang. Dalam arena pertandingan ini, biasanya pertandingan akan berakhir dengan yang kalah mengalahkan yang lemah. Biasanya, itu juga terjadi pada level yang sama, misalnya tingkat 5 melawan tingkat 6. Atau, mereka yang berada di pertengahan tingkat roh menang melawan di tahap akhir tingkat roh. Atau mungkin juga seperti Ziza yang berduel, saat itu lawannya takut dengan ayahnya, sehingga dia memilih untuk mengalah. Untuk duel seperti yang dilakukan oleh Ziza, para penonton sudah tahu, dan tidak akan banyak bertaruh padanya. Namun, kali ini berbeda. Kelvin benar-benar mampu mengalahkan sosok di tingkat roh. Bagi Kelvin, ini adalah sesuatu yang normal. Bagaimanapun, dengan mengandalkan kekuatannya, maka dia bisa berjalan dengan bebas di kota ini. Tentu saja, bagi sosok di tingkat Ningdan, dia bisa mendapatkan apapun dengan mudah. Namun semua orang hanya tahu bahwa Kelvin masih berada di tingkat 9. Bahkan dengan metode yang sangat tidak bermoral, dia berhasil mengalahkan lawannya. Setelah kejutan singkat, di atas tribun terdengar beberapa teriakan gembira dari penonton. Hebat! Dikali 18. Yang jelas, orang-orang yang sedang berjudi, yakni ingin mendapatkan untung besar dengan modal kecil. Kali ini mereka berhasil. Selanjutnya, terdengar suara caci maki di tribun penonton. Nenekmu! Dasar brengsek, bisa-bisanya kau menggunakan racun pencahar. Apa kau tidak berani bertarung melawannya secara langsung? Uangku. Tidak terhitung jumlah caci maki dari tribun penonton. Lebih besar dari. Tentu saja, beberapa orang sedang tertawa terbahak-bahak. Mereka berbicara tentang semburan air kuning yang keluar dari pantat peluru saat dia turun dari panggung. Adegan ini pasti akan menjadi aibnya seumur hidup. Kelvin mengangkat bahunya dan mendengar semua caci maki di sekitarnya. Dia sama sekali tidak peduli, dan hanya berjalan turun dari panggung, lalu masuk ke belakang panggung. Setelah tiba di belakang panggung, 7 orang yang masuk ke babak selanjutnya sedang menatap Kelvin. Ekspresi mata mereka terlihat agak aneh. Kelvin tidak memperdulikan mereka. Dia juga malas melihat orang-orang ini. Dia datang ke tempat ini hanya untuk mencari informasi tentang Karina. Ketika itu, dia kembali ke belakang panggung dan duduk di sudut ruangan. Flynn berkata dingin, sambil perlahan berjalan mendekati Kelvin. Dia menatap Kelvin dan bertanya, dengan cara apa kau ingin mati? Apa? Kelvin duduk. Tingginya hampir sama dengan Flynn, jadi dia tidak perlu berdiri. Lawanmu di pertandingan berikutnya adalah aku. Kata Flynn dengan tenang, aku bukan orang bodoh seperti peluru. Trik-trik kecilmu tidak akan berpengaruh padaku. Kelvin tersenyum pahit dan berkata, saya benar-benar tidak bermaksud untuk memprovokasi Anda. Saya hanya ingin bertanya tentang siapa orang yang telah mengalahkan Anda. Berani-beraninya kau masih bicara seperti itu. Kata Flynn dengan wajah muram. Kita akan segera bertemu di arena duel nantil. Setelah selesai bicara, Flynn pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Setelah dia pergi jauh, orang lain menatap Kelvin dengan penuh minat. Tidak lama kemudian, Ziza berjalan mendekat dan menatap Kelvin dari atas ke bawah, sebelum akhirnya bertanya, apa yang sedang kau pikirkan?
Padahal kau akan berhadapan dengan Flynn, tapi kau masih membuang-buang pil tingkat 1 untuk memenangkan pertempuran itu. Apa kau ingin mati? Kelvin menatap Ziza dengan bingung dan bertanya, bukankah Anda bilang kalau Anda akan memberitahu semua informasi tentang orang yang berduel melawan Flynn jika saya bisa bertarung dengan Anda nanti? Ziza terkejut. Dia berkata dengan wajah cantiknya, apa kau pikir kau bisa menang melawan Flynn? Jika Flynn memberitahu saya informasi mengenai orang itu, tidak masalah jika saya kalah. Kata Kelvin. Ziza menatap Kelvin dengan polos dan berkata, apa dia? Sangat penting bagimu. Bahkan kau rela mengorbankan nyawamu untuknya. Kenapa perlu mengorbankan nyawa? Tanya Ziza. Dia adalah seorang kultivator hebat. Kau bukanlah tandingannya. Lebih baik kau mundur saja. Kata Ziza. Duk, duk. Tepat pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Seorang pegawai masuk, dia membawa setumpuk keras tebal dan pulpen di tangannya. Dia mendekati Kelvin dan berkata, Tuan Silver Fox, ini adalah taruhan yang Anda peroleh. 5.000 dikali 18, sehingga dia mendapatkan 90.000. Kelvin menatap ke layar di depannya. Saat ini, peluangnya di layar adalah 8/4. Peluang taruhan antara Ziza dan lawannya masih belum dikeluarkan, sehingga Kelvin perlu melihat peluangnya sendiri melawan Flynn. Kali ini, peluangnya bahkan sangat berlebihan dibandingkan sebelumnya. Peluangnya adalah pukul 1.55. Ini berarti bahwa mereka semua menganggap Kelvin sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Sebenarnya, banyak peserta akan bertaruh beberapa. Walau mereka harus beli seharga 5.000 waro untuk mendapatkan 1 waro, tapi jika membeli hingga puluhan ribu, mereka bisa mendapatkan ratusan hingga ribuan waro. Peluangnya sangat rendah, tapi ini sama seperti menang jackpot. Kelvin berpikir sejenak, dia menoleh ke arah pegawai dan berkata, total hadiah pada putaran kedua, ditambah dengan 90.000 ini, seharusnya totalnya menjadi 110.000, kan? Saya akan bertaruh untuk kemenangan saya. Ziza menatap Kelvin dengan serius sambil mengerutkan dahinya. Pegawai itu terdiam sejenak, lalu bertanya dengan terkejut, apa Anda yakin? Setelah pegawai itu pergi jauh, Ziza bertanya dengan wajah serius, apa kau kembali bertaruh untuk kemenanganmu sendiri? Apa kau sengaja berbohong pada data yang kau tuliskan? Kelvin tidak menyangkalnya. Walau tidak ada yang melarang bahwa kau boleh menyembunyikan kemampuanmu. Kata Ziza, tapi kusarankan agar kau menyerah. Ini adalah permainan judi yang sangat besar, jika kau berbohong tentang kemampuanmu, maka itu sama saja dengan menipu mereka. Jika nanti kau menang, banyak dari orang-orang yang kalah taruhan akan datang dan meminta pertanggungjawabanmu. Kelvin bertanya dengan acuh tak acuh, menurut Anda, berapa banyak orang di kota ini yang berani mengusik saya setelah saya berhasil mengalahkan Flynn? Ziza terdiam. Seandainya Kelvin mampu mengalahkan Flynn, itu berarti bahwa kekuatan Kelvin sangat dekat dengan tingkat Ningdan. Bahkan mungkin sudah berada di tingkat Ningdan. Jika memang seperti itu, kenapa dia perlu takut dengan ancaman orang lain? Sambil menatap Kelvin, Ziza merasa agak bingung. Terserah kau saja, kata Ziza. Dia masih tidak percaya bahwa Kelvin mampu mengalahkan Flynn, sosok di urutan kedua peringkat roh. Padahal, Flynn sudah sangat dekat dengan tingkat Ningdan, sementara Kelvin bagaimana mungkin sanggup mengalahkannya. Setelah Ziza pergi menjauh, babak kedua kembali dimulai. Pertarungan antara Kelvin dan Flynn masih menjadi pertarungan yang terakhir. Dalam beberapa pertandingan setelahnya, tidak ada terlalu banyak kejutan. Frank, sosok di pertengahan tingkat roh, berhasil masuk ke 4 besar. Pertandingan ketiga adalah pertandingan Ziza. Sama seperti sebelumnya, lawan Ziza, setelah bertarung melawannya untuk sementara waktu, pada akhirnya dia menyerah. Setelah menang dari pertandingan, Ziza justru merasa tidak bahagia, dia berjalan ke belakang panggung dengan wajah muram. Pada saat ini, Kelvin dan Flynn sedang berjalan keluar. Pertandingan selanjutnya adalah duel antara mereka berdua. Sorot mata Flynn terlihat gelap dan muram, karena Kelvin selalu bertanya di telinganya, Senior, sebenarnya kita tidak perlu bertarung sampai seperti ini. Anda hanya perlu memberitahu saya nama wanita yang mampu mengalahkan Anda waktu itu. Di mana dia sekarang? Dengan begitu, saya akan langsung mengaku kalah. Sungguh, saya tidak sedang mengejek Anda, jangan salah paham. Saat itu, Flynn benar-benar ingin menamparkan Kelvin sampai mati. Ziza berjalan di lorong, melihat Kelvin sedang mengejar Flynn sambil bertanya padanya, dia pun merasa terkejut. Kelvin semakin terlihat misterius di matanya. Flynn menahan dorongan untuk memukul Kelvin sampai mati dengan satu tamparan. Dia segera berjalan ke depan. Ah! Kelvin menarik nafas panjang dalam hatinya, sepertinya aku perlu mengalahkannya, lalu melihat apakah dia mau berbicara. Jika dia tidak ingin memberitahuku, aku hanya bisa bertanya pada Ziza. Sebenarnya, dia tidak terlalu ingin bertindak. Jika dia bertindak, dia tidak akan bisa menggunakan sebagian besar metodenya. Dia tidak bisa menggunakan teknik longevity mantra, dan juga tidak bisa menggunakan teknik pedang milik leluhur pedang. Dua jenis teknik ini sangat populer. Sebaliknya, jika dia menggunakan teknik Heavy Swan Gate juga sangat sulit. Apalagi, Yosa juga berada di Pulau Serigala. Jika dia menggunakan Heavy Swan Gate, mungkin dia juga akan terbongkar.
Setelah menimbang-nimbang, dia hanya bisa menggunakan teknik pedang King Lian saja. Selain itu, dia juga harus mengendalikan auranya dan membuatnya berada di tingkat roh. Ini sepertinya tidak begitu lancar. Ziza menatap Kelvin dan keraguan-raguan sedang menyelimuti wajah cantiknya. Dia adalah putrinya Pel dan hampir tidak ada seorang pun yang berani menyinggungnya Pel ini. Kota. Namun, ada kalanya, dia tidak menyukai perasaan semacam itu. Misalnya, dia datang untuk mengikuti duel ini dan sungguh-sungguh ingin belajar dari orang lain dan menemukan kekurangannya. Dengan begitu, maka dia bisa membuat kemajuan pada proses kultivasinya. Namun, selama bertahun-tahun ini, setiap orang selalu membiarkannya menang. Setiap orang berurusan dengannya, seolah mereka hanya berpura-pura bertarung melawannya sejenak, lalu menyerah secara sengaja. Padahal, biasanya, lawan yang ditemuinya cenderung lebih kuat. Semua orang tahu bahwa dia adalah putri kesayangannya Pel Hermawan, hingga tidak ada seorang pun yang berani mengusiknya. Namun, karena sering diperlakukan seperti itu, Ziza menjadi gelisah. Di dunia ini, kegembiraan dan kesedihan manusia Titka saling berhubungan. Di pulau ini, tak terhitung jumlah orang yang berjuang untuk hidup. Padahal hanya untuk bertahan hidup, tapi mereka sudah merasa sangat lelah. Akan tetapi, orang-orang seperti Ziza juga merasa tidak nyaman, karena dia tidak bisa merasakan arti perjuangan yang sesungguhnya. Sambil menatap Kelvin, Ziza menggertakkan giginya dan berkata, selama kau mampu mengalahkan Flynn dan bertarung melawanku dengan jujur, maka aku akan memberitahumu tentang pertempuran wanita itu dan Flynn. Kelvin menatapnya dan berkata, baik. Setelah itu, dia berjalan menuju arena pertandingan. Kemudian, video promosi mereka kembali diputar. Mulai dari babak perempat final, duel itu akan dipandu oleh seorang komentator, sehingga membuat seluruh arena ini menjadi lebih hidup, seperti pertandingan tinju di luar sana. Bagaimanapun, banyak orang biasa yang duduk di bangku penonton. Beberapa dari mereka mungkin masih tidak tahu dengan eksistensi kultivator, sehingga mereka perlu mendapatkan penjelasannya dari komentator. Setelah komentator mengumumkan nama kedua orang yang akan berduel, Kelvin dan Flynn segera naik ke arena. Di tribun, Anwar kembali duduk dan menatap Kelvin di kejauhan. Sudut bibirnya terangkat saat dia berkata, anak muda, apa kau bisa menang lagi dengan trik yang sama? Kali ini, lawanmu adalah Flynn. Kenapa kau perlu berpartisipasi dalam pertandingan ini? Apa kau ingin memperlihatkan dirimu sendiri? Jika orang-orang dari organisasi Zero sampai menemukanmu di sini, kau pasti akan mati, kata Anwar sambil menghela nafas panjang. Di arena duel, Flynn sedang mengenakan topeng badut dan menyilangkan kedua tangannya di belakang pinggul. Sepasang matanya penuh dengan kemarahan. Kelvin terdiam. Dia melihat Flynn di kejauhan, lalu mengirimkan gelombang suara dan berkata, senior, sungguh, kita tidak perlu bertarung sampai mati. Anda hanya perlu memberitahu saya. Setelah itu, saya akan menyerah. Flynn, aku bertaruh padamu. Bunuh dia. Bunuh dia. Terakhir kalinya, dia telah membuatku kehilangan uang puluhan ribu. Suara teriakan terdengar dari segala arah. Flynn tidak menghiraukan ucapan Kelvin. Dia hanya berdiri di sana. Dang. Pada suatu titik waktu, bunyi lonceng kembali terdengar. Duel ini pun telah resmi dimulai. Ketika suara lonceng berbunyi, Flynn tiba-tiba melompat ke atas. Weng. Angin di sekitarnya tiba-tiba berhembus. Flynn bergerak seperti pedang. Dalam sekejap, tiupan angin berubah menjadi senjata tajam yang melesat ke arah Kelvin. Kelvin menghela nafas panjang. Flynn selalu berpikir bahwa Kelvin sedang mengejek dirinya. Sebaliknya, Kelvin juga paham bahwa sepertinya dia memang tidak bisa memberikan penjelasan yang baik. Tujuannya datang kemari adalah untuk mencari informasi tentang Karina. Jika Flynn tidak mau memberitahunya, maka dia akan terus memukulnya dan membuatnya bicara. Atau dia akan mengalahkannya dan mencari informasi tentang Karina dari Ziza. Ketika itu, Kelvin sedang menatap hembusan angin yang datang. Dia menghela nafasnya. Matilah kau. Suara Flynn terdengar sangat jelas dan lugas. Dia bukan peluru. Dia adalah sosok di puncak roh, dan hanya tinggal satu langkah lagi menembus tingkat Ningdan. Dia tidak berpikir bahwa Kelvin mampu menahan kekuatan dari benih rohnya. Namun, tepat pada saat itu, tangan kanan Kelvin tiba-tiba sedikit bergerak. Cahaya mengerlip dari cincin penyimpanannya. Sebuah pedang terbang berwarna biru muncul di tangannya. Pedang terbangnya semakin membesar seiring tiupan angin. Di atas pedang terbangnya, di sana seolah ada pola-pola ikan. Senjata spiritual tingkat menengah. Pada saat ini, para kultivator yang ada di arena, orang-orang yang mengerti, wajah mereka semua sedikit berubah, termasuk Flynn. Dia memandang mata Kelvin dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Ya, senjata spiritual tingkat menengah. Kelvin tidak bisa menggunakan pedang awan merah dan pedang petir ungu. Pedang awan merah adalah pedang milik organisasi Zero, sementara pedang petir ungu, bahkan lebih hebat lagi. Itu adalah senjata yang masuk ke dalam daftar senjata berkualitas tinggi. Jika dia sampai mengeluarkannya, maka dia bisa membongkar identitasnya sendiri. Sementara pedang yang berada di tangannya ini bernama, pedang sisik ikan. Dia mendapatkan pedang ini di Gunung Parbat.
Ketika dia mencari harta karun, dia mendapatkan 7 senjata spiritual tingkat menengah, dan memberikan senjata spiritual beratribut api kepada Alex. Sementara pedang sisik ikan ini adalah pedang beratribut air. Keterkejutan Flynn tidak berhenti sampai di situ. Saat ini, Kelvin, dengan aura yang menyeruak dari tubuhnya, seperti baru saja mengeluarkan kehendak pedang yang tajam. Kehendak pedang. Ternyata dia adalah kultivator pedang. Komentator memegang mikrofon dan berteriak kencang. Suaranya menggema di seluruh arena. Aura Kelvin juga meningkat, hingga sampai di puncak tingkat roh, baru kemudian berhenti. Dia mengendalikan auranya sampai di sekitar puncak roh. Setelah itu, pedang panjangnya mengeluarkan pola bunga. Satu demi satu energi pedang menyeruak keluar dari pedangnya, yang digunakan untuk menebas hembusan angin yang datang. Kelvin memegang pedang ikannya. Saat ini, auranya juga telah mengalami beberapa perubahan. Di belakang panggung, 3 orang yang telah masuk ke babak 4 besar sama-sama merasa terkejut melihat adegan ini. Pupil mata Frank tampak sangat terkejut. Pantas saja dia sangat percaya diri. Ternyata dia memang sengaja menyembunyikan kekuatannya. Frank berkata, puncak roh dan seorang kultivator pedang. Sampai di sini, dia berkata sambil mengerutkan alisnya, walau Flynn sanggup mengalahkannya, tapi itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Sementara itu, di sisi lain, mata indah Ziza memperlihatkan keterkejutan yang tak berujung. Dia menduga bahwa Kelvin telah menyembunyikan kemampuannya sendiri, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Kelvin tidak hanya lebih kuat darinya, tapi juga seorang kultivator pedang. Frank menatap arena, mengerutkan kening dan berkata, kultivator pedang di puncak roh, orang ini. Apa dia adalah George? George adalah sosok di urutan ke-6 peringkat roh. Sosok kultivator pedang di puncak roh. Salah satu kultivator yang lolos di babak 4 besar menggelengkan kepala dan berkata, tubuh George lebih tegap dan kehendak pedangnya sangat berbeda dengan kehendak pedang ini. Kehendak pedang George cenderung lebih tajam, sementara kehendak pedang orang ini cenderung lebih dingin dan arogan. Apa kalian sadar? Pada saat itu, sosok di tingkat roh melanjutkan, pedang terbang ini, dia tidak mengeluarkannya dari mulut, tapi mengambilnya dari cincin penyimpanan. Itu berarti, dia belum memurnikan senjata spiritual tingkat menengah ini. Belum dimurnikan. Mata Frank sedikit bergerak, lalu di matanya muncul secercah semangat yang membara. Ketika seseorang membawa senjata spiritual tingkat menengah dan belum dimurnikan, maka itu hanya ada satu kemungkinan, bahwa orang itu punya senjata dengan kualitas yang lebih baik di tangannya. Dan sekarang ini, Kelvin juga tidak menggunakan teknik pamungkasnya. 1. Frank bergumam, awalnya, kupikir dia adalah seorang pecundang yang sedikit bodoh, tapi ternyata dia adalah kuda hitam dalam duel ini. Entah bagaimana Flynn akan menyelesaikannya. Ya, walau sekarang ini, Kelvin telah menunjukkan kekuatannya, dia masih tidak percaya bahwa Kelvin sanggup mengalahkan Flynn. Pada akhirnya, Flynn adalah sosok di urutan kedua pada peringkat roh. Ziza mendengar percakapan mereka berdua. Dia sedikit memutar bola matanya dan menatap arena dengan penasaran. 2 orang yang sedang berduel. Setelah melancarkan serangan pertama, mereka sama-sama terdiam. Flynn menatap Kelvin dengan wajah muram dan berkata, pantas saja kau berani menghinaku. Ternyata kau sudah berada di puncak tingkat roh. Apa kau sama seperti Frank, yang ingin meniru Karina untuk menginjakku dan menembus ke tingkat Ningdan? Mendengar itu, Kelvin tiba-tiba memicingkan matanya. Dia menatap Flynn dan berbicara melalui telepati, orang yang bertarung melawan Anda adalah Karina. Di mana dia sekarang? Aku punya gulungan peta dewa dan iblis. Flynn seolah tidak mendengar ucapan Kelvin. Ketika itu, dia mencibir dingin. Baiklah. Jika kalian semua ingin menjadikanku sebagai batu pijakan, maka kalian semua akan mati. Saat dia berbicara, dia membuka mulutnya. Tak lama kemudian, 2 pisau perlahan keluar dari mulutnya. Kedua pisau ini berbentuk seperti busur. Setelah melayang keluar, kedua pisaunya langsung bergabung menjadi satu dan berubah menjadi sebuah lingkaran. Di atas permukaan pisaunya ada kilauan tajam yang halus. Kelvin melirik sekilas. Dia terkejut dalam hatinya. Senjata pria ini ternyata adalah senjata spiritual tingkat menengah. Di atas senjata spiritualnya terdapat beberapa inskripsi. Angin kencang bergerak keluar darinya. Mari kita duel. Teriak Flynn dengan penuh kemarahan. Detik berikutnya, auranya menyembur keluar hingga ke puncak. Di waktu yang sama, dia melesat cepat ke arah Kelvin. Kelvin menarik nafas dalam-dalam. Ketika itu, dia ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat. Dia tidak ingin terlalu banyak membuang-buang waktunya. Semakin cepat mengalahkannya, maka dia juga semakin cepat bertemu dengan Ziza. Kemudian, dia bisa bertanya pada Ziza tentang kabar Karina. Sekarang ini, setidaknya sudah dikonfirmasi, bahwa orang yang bertempur melawan Flynn adalah Karina. Flynn bergerak dengan sangat cepat. Benih rohnya beratribut angin. Ketika itu, pisaunya berubah menjadi piringan terbang. 1 menjadi 2, dan 2 menjadi 4. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan orang-orang sulit membedakan mana pisau aslinya. Semua orang sedang menahan nafasnya. Flynn ini. Kerutan muncul di dahi Anwar. Dia berencana untuk membantu Kelvin. Dalam ingatannya,
Kelvin hanya berada di tahap akhir tingkat roh. Sedangkan Flynn adalah kultivator paling hebat di tingkat roh. Jika sampai Kelvin berada dalam bahaya, maka dia akan menyelamatkan Kelvin. Tepat pada saat ini, Kelvin mengayunkan sebuah bunga pedang, lalu menghela nafas panjang. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba terbang. Pedangnya tampak sederhana, tapi seiring dengan tusukan pedangnya tiba-tiba mengeluarkan aura pedang yang tak terbatas. Aura pedang melayang-layang di udara, dan seiring dengan gerakan tangan Kelvin, aura pedangnya sontak berubah menjadi bunga-bunga yang berhamburan di udara. Hati Anwar sedikit tergugah saat dia berkata, teknik ini menarik. Flynn mendengus dingin. Angin kencang tiba-tiba muncul dan hendak menerbangkan bunga-bunga ini. Namun, kelopak bunganya tetap diam. Pada suatu titik waktu, bahkan kelopak bunga itu bergerak ke arahnya. Wajah Flynn sedikit berubah. Kelopak bunga ini adalah energi pedang. Meski tidak terlalu kuat, tapi sudah cukup untuk membuat Flynn merasa panik. Weng! Tiba-tiba, kelopak bunga yang memenuhi udara tiba-tiba bermekaran. Flynn terkejut dan melihat Kelvin melesat dari balik bunga-bunga yang bermekaran sambil menusukkan pedangnya. Pedang bunga. Kelvin mengaum rendah. Flynn menjadi sangat terkejut. Lingkaran yang dibentuk oleh pisau ganda itu tiba-tiba muncul di depannya. Dang! Pedang panjang dan pisaunya bertemu di satu titik. Flynn merasa terkejut di hatinya dan terpental ke belakang. Dia merasa bahwa darah di dalam tubuhnya bergolak hebat. Di waktu yang sama, rasa dingin yang sangat ganas seolah sedang membekukan 4 anggota tubuhnya. Flynn merasa terkejut sekaligus pucat. Dia merasa seolah keempat anggota tubuhnya membeku, hingga dia tidak dapat mengalirkan energi spiritualnya. Ketika dia sedang memikirkannya, tiba-tiba, bayangan manusia berkedip di depannya. Sebuah bayangan manusia muncul di depannya. Pedang bersisik ikan sudah berada di leher Flynn. Ekspresi Flynn berubah. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk melawan hawa dingin tersebut, sambil menatap Kelvin dengan kaget. Kalah. Ya, dia tahu kalau dirinya telah kalah. Seandainya Kelvin tega, dia bisa saja merobek tenggorokannya. Kau sudah kalah, kata Kelvin dengan nada datar. Seluruh arena tiba-tiba berubah menjadi hening. Tadinya, mereka menduga bahwa ini akan menjadi pertempuran hebat, seperti yang terjadi setengah bulan sebelumnya. Apalagi, mereka berdua sudah sama-sama berada di puncak roh. Mereka juga merasa bahwa Flynn seharusnya dia menang. Hanya saja, kemungkinannya cukup kecil. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata semuanya akan berakhir seperti ini. Mereka berdua berbenturan satu kali. Meski hanya satu serangan, tapi itu sudah menentukan siapa pemenangnya. Sosok di urutan kedua peringkat roh, kalah. Flynn menatap Kelvin dengan bingung. Sepertinya dia tidak menyangka akan dikalahkan seperti ini. Komentator di arena itu sampai tersedak. Dia tidak tahu harus berkata apa. Pada saat itu, suara Kelvin kembali bergema di telinga Flynn, mengatakan, aku tidak mengejekmu. Karena kau tidak layak untuk mendapatkan ejekan dariku. Suara Kelvin tidak terlalu keras dan masuk ke telinga Flynn. Tubuh Flynn terguncang. Di antara matanya, terpancar kemarahan tak terbatas. Namun, begitu melihat pedang yang melintang di depan lehernya, tiba-tiba dia merasa kehilangan semangat. Matanya menunjukkan sedikit rasa putus asa. Ketika itu, dia tersenyum pahit dan berkata, aku kalah. Sejak awal, aku hanya ingin bertanya tentang Karina, kata Kelvin. Setelah bertarung melawanmu waktu itu, tiba-tiba dia menghilang. Sekarang, di mana dia? Flynn menatap topeng rubah perak di wajah Kelvin cukup lama, sebelum akhirnya menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak tahu. Setelah bertarung dengannya, saat itu aku terluka parah. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi padanya. Bagaimana dengan kondisinya? Apa dia terluka? Tanya Kelvin. Dia terluka, kata Flynn. Jika bukan karena dia menembus ke tingkatan baru, mungkin aku tidak akan kalah darinya. Kelvin berpikir sejenak, kelihatannya dia hanya bisa bertanya pada Ziza. Dia menghela nafasnya, lalu menyimpan pedang sisik ikan, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan menuju ke belakang panggung. Kau tidak akan membunuhku. Flynn merasa terkejut. Kelvin melambaikan tangannya. Flynn menatap punggung Kelvin dan menghela nafas panjang. Pada saat ini, di atas podium, komentator telah tersadar dan kembali bicara lantang, hari ini, kejutan besar telah terjadi. Silver Fox berhasil mengalahkan Flynn. Dalam duel barusan, Silver Fox menang dan berhasil masuk ke 4 besar. Selanjutnya, dia akan berhadapan dengan putri kecil Ziza Hermawan. Di atas tribun, tiba-tiba terdengar suara keributan. Tentu saja, itu adalah suara caci maki. Sial, Silver Fox, kau benar-benar membuatku bangkrut. Uangku, uangku. Ya, banyak orang yang bermain aman. Mereka tidak percaya bahwa Kelvin bisa memenangkan duel ini. Sebagian besar orang yakin bahwa Flynn akan keluar sebagai pemenangnya. Banyak orang memasang taruhan besar pada Flynn. Walau peluangnya sangat rendah, tapi ini sama seperti mendapatkan uang secara gratis. Akan tetapi, rupanya Kelvin menyembunyikan kekuatannya dan mengalahkan Flynn dengan satu serangan, hingga membuat mereka merasa kecewa. Selain itu, mereka hanya berani mengumpat, tapi tidak ada seorang pun yang berani bertindak.
Bagaimanapun, Flynn adalah sosok kedua di peringkat roh. Dia baru saja dikalahkan dengan satu serangan. Kecuali mereka sudah berada di tingkat Ningdan, jika belum, mentangnya siapa yang berani bertindak pada Kelvin. Kelvin tidak peduli dengan semua ini. Toh, dia hanya perlu mengikuti duel ini satu kali. Setelah pergi dari tempat ini, dia akan melepaskan topengnya dan tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya. Flynn menatap punggung Kelvin. Wajahnya sempat ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya dia turun dari arena duel. Di tribun, Anwar dengan penuh minat menatap Kelvin. Sudut bibirnya sedikit terangkat saat dia berkata, kecepatan kultivasi bocah ini sama seperti meminum air. Terakhir kali bertemu dengannya, saat itu dia masih berada di awal tingkat roh, sekarang dia sudah berada di puncak tingkat roh. Memangnya sudah berapa lama aku tidak bertemu dengannya? Sambil bicara, dia kembali mengumpat, bahkan dia mampu mengalahkan Flynn dengan satu serangan. Kehendak pedangnya juga telah mencapai tingkat hati pedang. Bakatnya ini. Di sisi lain, di dalam ruangan VIP. Pada saat ini, Pel sedang tertawa terbahak-bahak, hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia adalah bandar yang menentukan peluang pertaruhan untuk para penonton. Sehingga, gelombang besar ini pasti telah memberinya banyak uang tunai dan sumber daya kultivasi. Ada juga beberapa kultivator yang mempertaruhkan sumber daya kultivasi mereka, seperti pil atau batu spiritual. Sementara di sampingnya, mata orang tua bernama Tetua Bijak sedikit mengerjap, seraya berkata, dia sudah berada di puncak roh. Entah apa dia adalah orang yang berdebat denganku di Dark Web atau bukan. Sejak datang ke Pulau Serigala ini, aku tidak bisa lagi mengakses Dark Web. Kembali ke belakang panggung. Setelah Frank dan 3 orang lainnya melihat Kelvin, saat itu pandangan mereka mulai berubah. Bahkan, Frank secara proaktif berkata pada Kelvin, menarik. Kau mampu membunuh Flynn dengan satu gerakan. Tidak diragukan lagi, itu pasti teknik terkuatmu, kan? Kuharap kau tidak mengecewakanku. Aku menunggumu di final. Kali ini, Kelvin tidak memperdulikan ucapan Frank. Dia langsung mengabaikannya dan berjalan ke arah Ziza, lantas tersenyum dan berkata, saya telah mengalahkan Flynn. Sekarang, kita akan bertemu di arena duel ini. Jadi, apa Anda bisa memberitahu saya informasi tentang Karina? Ziza menatap Kelvin dan matanya penuh dengan raut gembira, seraya berkata, ikut aku. Kelvin mengangguk. Area belakang panggung duel ini sangat besar. Ziza membawa Kelvin menuju ke tempat yang sepi. Kemudian, dia menatap Calvi dan bertanya, sebenarnya, siapa kau? Jelas-jelas kau sangat hebat, kenapa sebelumnya berpura-pura menjadi orang biasa? Apa tujuanmu mencari Karina? Saya hanya ingin menjadi lebih rendah hati, kata Kelvin. Kau datang ke Pulau Serigala untuk berkultivasi. Tanya Ziza. Kau punya ponsel. Apa kau menyimpan foto di ponselmu? Bisa kau tunjukkan padaku? Orang asing yang datang ke Pulau Serigala untuk berkultivasi adalah sesuatu yang sangat normal. Namun, bagi Ziza, yang telah menghabiskan seumur hidupnya di Pulau Serigala ini, sangat ingin melihat bagaimana dunia di luar sana. Saya tidak suka berfoto. Kelvin menggelengkan kepalanya dan berkata, apa Anda bisa memberitahu saya di mana Karina sekarang? Ziza tampak kecewa. Dia menatap Kelvin dan berkata, sebenarnya, tidak masalah jika aku memberitahumu, tapi aku perlu tahu, kenapa kau mencarinya. Kelvin menatap Ziza dengan pandangan aneh, sebelum akhirnya dia mengerutkan alisnya dan berkata, dia adalah orang yang telah berbuat baik pada saya. Saya datang kemari untuk berkultivasi, mencari cara untuk menembus tingkat Ningdan. Namun, setelah mendengar bahwa mungkin dia sedang berada dalam bahaya, saya berpikir untuk mencarinya. Asteris. Ziza berpikir sejenak, lantas berkata, baiklah. Hari itu, dia mengalahkan Flynn. Aku sangat mengaguminya. Dia adalah seorang wanita yang mampu menembus tingkat Ningdan dan menjadi salah satu sosok papan atas di dunia. Kemudian, aku ingin meminta ayahku untuk membawaku bertemu dengannya. Kata Ziza. Saat itu, ayahku membawaku untuk bertemu dengannya. Saat kami berencana untuk menyapanya, saat itu dia dikerubungi orang. Kelvin bertanya dengan cepat. Lalu bagaimana? Dia sudah terluka parah dan ada seseorang yang memukulnya hingga pingsan. Kata Ziza. Aku meminta ayah untuk menyelamatkannya, tapi ayah tidak berani bertindak, lalu wanita itu dibawa pergi oleh mereka. Apa Anda tahu siapa yang membawanya pergi? Tanya Kelvin. Ziza mengangguk dan berkata, mereka mengenakan seragam pemimpin kota. Seharusnya mereka adalah orang-orangnya pemimpin kota. Lazarus. Kelvin bertanya sambil mengernyitkan alisnya. Ziza mengangguk dan berkata, aku juga tidak tahu kenapa mereka membawanya pergi, tapi kusarankan sebaiknya kau tidak ikut campur. Bahkan ayahku tidak berani menyentuh Lazarus. Ekspresi Kelvin di balik topengnya berubah serius. Situasi ini ternyata jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, saya mengerti, terima kasih. Setelah itu, dia kembali ke belakang panggung. Pada saat ini, seorang pegawai sedang menunggu di sana sambil membawa beberapa kotak. Setelah melihat Kelvin, pegawai itu memberikan kotaknya pada Kelvin dan berkata, Tuan Silver Fox, inilah yang Anda menangkan kali ini. Bersambung.